Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara mengambil data melalui sheet yang berbeda, dan yang kedua bagaimana cara mendeteksi nilai double ya. Oke, seperti yang saya contohkan, hasilnya seperti ini sobat. 1 2 3. Ini langsung muncul ya, muncul datanya. Data ini saya memakai VLOOKUP ya, mengambil data dari ini, dari database ini. Ini datanya terkumpul di sini. Scan barcode ya ini. Kemudian ketika saya scan ya, saya scan, nanti akan muncul di sini. Semisal angka scannya 4. Nah, akan secara otomatis muncul ya datanya di sini. Oke, sobat bisa mengetahui di sini kan ada warna hijau. Warna hijau ini mengetahui nilai yang double seperti itu. Misal 7, 7-nya ada 2, otomatis double ya. Akan berwarna hijau. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas bagaimana cara membuat ya scan barcode ini menggunakan VLOOKUP. Oke, saya contohkan langsung di sini. Di sini saya ingin ngambil data dari database ya, menggunakan VLOOKUP. Kalian bisa buat seperti ini ya, ikuti contoh ini, sama dengan VLOOKUP. Oke, saya tab tadi, pilih klik tab, langsung seperti itu ya. Kemudian nanti objeknya saya letakkan di sini ya. Setiap saya merubah angka atau nama apa itu di sini, nanti otomatis dia akan mengambil dari database sesuai dari database. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian setelah itu titik koma saya ambil ya dari database. Saya blok 2 saja. Jadi ketika nanti saya klik angka 1, nanti munculnya oke 1. Ketika saya ketik angka 2, nanti munculnya 2 oke. Ketika saya ketik 3, nanti munculnya 3, seperti itu. Dan seterusnya, ketika saya ketikkan angka ini, nanti munculnya ya sesuai nomor ID ini, seperti itu. Kemudian saya kurung ya ini, saya kurung dengan menekan F4 ya. Ada beberapa versi ya, jika laptopnya itu berbeda-beda. Di sini saya menggunakan Acer, itu menggunakan Fn F4 dengan secara bersamaan, Fn setelah itu F4. Kalau teman-teman menggunakan laptop biasa, mungkin tinggal tekan F4 saja, seperti itu. Mungkin lain laptop, lain versi seperti itu. Oke, langsung saja ya, saya tekan F4. Nah, akan muncul seperti ini ya, akan terkurung ya, seperti itu. Oke, saya hapus lagi. Diperhatikan, saya blok ya dari sini ke sini. Setelah itu F4. Nah, seperti itu. Setelah itu saya titik koma. Nah, jadi data yang ingin saya ambil itu dari nomor ini ya. Ketika saya ketikkan 1, maka akan muncul 1 oke, seperti itu. Jadi saya nanti mau ambil data dari sini ya, di daerah sini. Oke, saya pilih 2 itu dari sini ya, dari baris nomor 2 A, B. Oke, setelah itu titik koma false. Saya tab ya. Saya tab, ini tutup kurung ya, seperti ini ya. Yang benar seperti ini. Oke, setelah itu saya klik enter. Nah, akan muncul ya seperti ini. Ketika saya ketikkan di sini angka 1, nanti akan muncul oke 1. Nah, sesuai ya, oke 1. Ketika saya ketikkan 2, maka akan muncul oke 2. Oke, saya ingin ya geret ke sini. Nah, seperti ini ya sobat. Semisal sini 3, maka akan muncul ID 3. 3 ini ambil dari sini ya. Oke, semisal saya ingin merubah di sini ya, oke 3. Nah, secara otomatis di sini akan berubah oke 3, seperti itu. Kemudian jika ini ada nilai yang sama, dia otomatis warna hijau. Saya VLOOKUP lagi.
saya letakkan di sini. Ketika saya ketik angka 1, nanti akan mengambil data dari sini. Database-nya saya blok semua. Oke, setelah itu ini kan ya, setelah itu F4. Nah ini kan ya terkunci. Setelah itu titik koma, pilih angka 2. Saya ingin mengambil angka 3 ya, karena tujuan kita mau mengambil ini, ya, kode prodi. Oke, angka 3. Setelah itu ketikkan false. Nah setelah itu pilih enter. Sorry, ini salah ketik ya. Nah enter. Nah muncul ya sobat, jadi kode prodinya sudah muncul. Oke, saya ingin gandakan. Nah seperti ini. Misal kode prodinya berubah di sini 1, kemudian sini 2, dan sini 3, nanti akan muncul sesuai prodi. Nah ini kan 616161, ini ngambilnya dari sini ya, dengan kode yang sama. Soalnya ini saya ngasih value-nya 1, misal 123, 123, dia akan berubah otomatis ya kode prodinya. Seperti itu sobat. Sedikit tambahan teman-teman, ini kan nah ketika saya hapus, dia otomatis akan muncul status seperti ini ya. Saya ingin status ini hilang ya, seperti ini. Ini kan statusnya hilang ya, maksudnya itu tanda seperti ini tuh loh. Misal saya ketik 1, nah otomatis kan statusnya hilang, ini akan menjadi angka sesuai yang diambil. Bagaimana cara membuat status ini, status yang ada ini ya, tanda seperti itu dirubah menjadi seperti ini. Ini kan kosongan ya, jadi biar kelihatannya rapi seperti itu. Oke, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini, klik 2 kali ya, kemudian di sini ketikkan if error, kemudian di sini di pojok itu ya, di belakang sendiri, titik koma, tanda titik 2 atas 2 kali ya, kemudian kalian enter. Nah otomatis dia akan hilang ya tandanya ini. Jika kalian ingin menggandakan, tinggal tarik aja seperti itu. Oke, jika saya ketik angka 1, dia akan muncul ya, mengambil dari database. Nah ini kan ada statusnya ya, tinggal digeret aja. Oke, ini ingin menghilangkan statusnya, sama caranya seperti itu ya, yang tadi if error, ini diusahakan jangan sampai salah ya, soalnya kalau salah dia tidak mau membaca. Setelah itu tutup kurung ya, if error, tutup kurung ya, setelah itu titik koma, setelah itu titik 2 kali ya, titik atas, setelah itu pilih enter. Nah setelah itu kita tinggal blok aja ke bawah. Nah seperti itu sobat. Oke, selanjutnya untuk mendeteksi ganda ya, mendeteksi angka ganda, kalian bisa menggunakan rumus ini.
count if ya, ditutup kurung lokasinya. Ini kan ada warna kuning ya, jadi dari A7 sampai A14 ini saya blok, kemudian titik koma posisi awal yang saya ingin ambil dari A7. Setelah itu pilih enter. Jadi hasilnya 1 ya. Misal A1 nya ada 2, dia kan akan warna hijau, dan ini akan bertambah menjadi 2. Semisal ada 3, misalnya 2 1 1 1, nanti otomatis mendeteksi ya angka 1, yaitu ada 5, seperti itu. Oke, untuk false, ketika datanya ini 1, cuman 1 ya, gak double, itu false, angkanya menjadi false. Misal seperti ini ya, 1 2 3, dia akan menjadi false. Semisal dia ada yang double, dia otomatis akan menjadi true. Nah, seperti ini ya, mendeteksi. Jadi yang double yang true ini. Nah, dia otomatis menjadi true. Kalau ini adalah count if dari A7 ini ya. Kemudian saya buat ini sampai A1000. Jadi ini otomatis akan mendeteksi 1000 nama atau 1000 angka ya. Otomatis ini jika ada yang double maka warnanya akan hijau. Saya buat 1000 data. Jika teman-teman ada 2000 data, teman-teman tinggal merubah aja di sini 2000. Seperti itu. Semisal datanya sampai ribuan ya. Oke. Kalau ini itu hanya mendeteksi sampai ini ya, yang warna kuning, dari A7 sampai A14. Seperti itu. Cara pembuatannya mudah, teman-teman. Oke, saya contohkan di sini ya. Sama dengan count if. Oke, saya tab. Kemudian saya pilih blok ya, dari sini sampai nomor 14 ya. Setelah itu kalian pilih F4. Ini kalau di laptop saya ya, mungkin di laptop teman-teman bisa tinggal pencet F4 saja. Oke, saya tutup. Setelah itu saya titik koma. Jadi objek utamanya saya letakkan di sini ya. Nah, seperti ini sobat. Kemudian pilih tutup kurung. Saya pilih enter 3. Seharusnya posisinya ada di sini ya. Saya cut, kemudian saya taruh sini ya. Nah, posisi yang benar di situ. Kemudian saya blok sampai ke nomor 14 ya. Sampai ke nomor 14. Oke, seperti ini. Maka nilainya akan sama ya, ini sama ini. Nah, seperti ini sobat. Cukup mudah ya untuk menghitung nilai ganda. Kalau ini 1, hasilnya 1, jadi tidak ada yang ganda ya. Dan dia akan menjadi true kalau ada nilai double seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat warna hijau. Kalian bisa blok di sini. Di sini ya, di blok. Semisal saya ingin mendeteksi dari 7 ya, A7, A ini A7 nomor 7 sama A13, saya ingin memberikan warna kuning ya, semisal warna kuning. Oke, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu, pilih format, kemudian pilih format bersyarat. Ini saya hapus dulu ya, yang saya setting dari A7 sampai 1000.
saya hapus. Saya ingin mendeteksi dari sini ke sini, kemudian pilih format bersyarat. Nah, setelah itu ini kan sudah kedeteksi ya, A7 sampai A13. Nah, kemudian ini saya pilih ini ya, rumus khususnya adalah kalian bisa pilih conif tutup kurung, saya ingin mengambil dari A sampai sini ya. Kalian bisa copy paste biar lebih simpelnya ya. Dari sini copy paste. Ini kan dari A7 sampai A14. Bisa di copy paste. Kemudian letakkan di sini. Nah, maksudnya gini, A7 ini sampai A14, jika ada nilai yang double, maka nanti akan saya beri warna hijau. Lebih dari 1 ya. Maksudnya lebih dari 1 jika ada yang double, seperti itu. Kemudian saya enter. Oke, untuk menggunakan warna bisa di sini ya. Misalnya saya ingin warna kuning, nah dia akan menjadi warna kuning. Saya blok dari sini, kemudian saya copy paste ya kodenya. Pilih format bersyarat. Nah, setelah itu ini kan sudah terbaca ya. Ini kalian rubah aja dari A7 biar bacanya itu dari sini ya, bukan dari atas. Nah, dari sini kan pindah. Setelah itu pilih rumus khususnya adalah saya masukkan. Nah, conif ya seperti yang tadi saya jelaskan, tinggal rubah aja menjadi A1000. Lebih dari 1, maka warnanya akan misal kuning dah. Oke, saya pilih selesai. Nah, begitu sobat. Jadi dia akan mendeteksi dari A7 sampai angka 1000 jika ada nilai ganda-ganda seperti itu. Nah, seperti ini kan. Oke, jika saya letakkan sini ya, dia akan warna kuning. Semisal saya kasih nilai 90, dia tidak akan muncul warna kuning karena dia tidak double. Dan yang kedua, datanya itu tidak ada di sini ya, kosong. Kenapa seperti itu? Karena di data ini itu tidak ada angka 90. Semisal saya rubah menjadi 90, maka di sini akan muncul datanya. Saya kasih 100 ya. Angka 100 tidak muncul. Ketika saya rubah di sini angka 100, maka akan muncul. Ya, jadi intinya apa yang kita ketikkan di sini dia akan mengambil dari sini ya, dari NIM atau NRP sesuai seperti itu. Oke, saya kasih tipsnya untuk ini ya. Ini kenapa muncul angka 8, dia kan ngambilnya dari sini ya, sesuai ini ya, 11 100 ini angka 8. Kemudian di sini ada 13462 ya, sesuai. Jadi caranya mudah. Ini caranya mudah, klik 2 kali ya, saya klik 2 kali situ. Ini tinggal diubah aja dari ya, tadi kan 2 itu ngambil dari sini ya, B ini kan nomor 2, A ini nomor 1, B ini nomor 2, B ini nomor 2, jadi sesuai ya, kodenya 2. Kemudian ini dia 3, angkanya 3, dia ngambil dari sini blok 1, 2, 3, C nomor 3, jadi saya isi 3. Kemudian ini 4, di sini blok 4 ya, A 1, 2, 3, 4, seperti itu.
sampai seterusnya sampai sini ya. Ini blok 9. Jadi sesuai ya. Hitung kita dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ketika saya ketikkan angka 9 di sini, nanti akan mengambil data sesuai ini. Seperti itu. Ketika di sini saya ketikkan angka 10, saya enter, maka dia tidak muncul. Seperti itu. Ketika saya ketikkan angka 9, dia akan muncul sesuai data yang ada di sini. Seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.